Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen terlebih dahulu. Ahmad Dhani Pratama. Yang ini Fitrianus Aini, Gita, Jova, Priwayuni, Umami, Yuni. Nah, ada semua ya. Lihat di sekelilingnya, kalau ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Yang ada di atas meja hanya buku dan penanya. Yang ingat dengan materi sebelumnya? Ya, Ari. Materi minggu lalu yaitu tentang belanja negara. Belanja negara dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah dan dana desa. Ya, Yuni. Tentang bisnis belanja. Ya, ini belanja pada Ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja piutang, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja sosial. adapun manfaat mempelajari APBD ini kita akan tahu dari mana atau gambaran tentang penerimaan dan belanja daerah ya, biar semangat ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi semangat, pagi ceria, pagi bahagia. Semangat, selamat pagi. Pagi semangat, pagi ceria, pagi bahagia. Tangan dulu, ya semangat. Tujuan pembelajaran kalian diharapkan mampu ya menjelaskan pengertian APBD, terus mengetahui fungsi dan tujuan APBD serta apa-apa saja sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah ya. Hari ini aku akan membayar uang air di kantor PDAM di daerahku. Lihat, ada aktivitas pembayaran yang dilakukan di sini. Aku teringat bahwa PDAM itu salah satu dari badan usaha milik daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu penyertaan modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu, bukan? Sebenarnya APBD itu apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD itu rencana keuangan nasional pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda ya dengan APBN. APBD ini anggaran daerah, jadi yang melaksanakan tentu juga dari pemerintah daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota, yang kemudian disetujui oleh DPRD. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Apa intinya supaya dia bisa diambil dari
isi video yang diputar tadi? Ya. Saya Pak. Kesimpulannya adalah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD juga dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan yang disetujui oleh DPRD. Lain. Coba. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Materi kita hari ini tentang APBD ya. Jadi tadi dari video sudah bisa tahu kan gambaran tentang materi APBD ya. Sama dia seperti dengan APBN, tapi bedanya kalau APBN itu negara, sedangkan APBD itu daerah. Daerah itu tingkatnya apa aja? Tingkatnya provinsi, Ya, kota, provinsi, kota, kabupaten. ya kota dan kabupaten ya. Duduknya tetap seperti ini aja. Ini dari sini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ini ada lembar kerja. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan berdiskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Contoh lain dari gambar kan, ya. Jadi karena ini ada 2 gambar yang dibandingkan ya, bisa dilihat yang gambarnya itu kan ada keterangannya di bawah. Yang gambar pertama itu gambar pajak bumi dan bangunan. Ya. Yang kedua, ya pembayaran kartu parkir. Nah, yang pertama kan dari soalnya ini identifikasi kan. Nah, kamu kan ini kamu cari dulu pajak bumi dan bangunan milik Papa ya. Itu soal nomor 1 kan. Terus kan ini kartu pembayaran retribusi parkir itu apa? Nah, kan itu nomor 1 kan. Terus kamu cari perbedaannya. Jadi beda pajak dengan retribusi itu apa ya? Apa bisa ya? Ya, nomor 1 dulu. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Anggotanya Ya, anggotanya yang pertama saya, Pastor Arindo, dan yang kedua Yuniskar Indah, yang ketiga Tri Ratnasari, yang keempat Triwayuni, yang kelima Fitria Nuraini. Yang pertama, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yaitu surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terletak dan bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah atau bangunan. ya. Dan yang kedua, karcis parkir berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan kita berada di bawah pengawasan juru parkir, dan jika saat parkir kita tidak diberi karcis, maka seharusnya kita tidak membayar pajak parkir bagian dari pajak daerah. Sudah jelas yang disampaikan oleh nomor 1? Jelas. Jelas sudah. Sekian, terima Ya, kasih. beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil kelompok 3 yang beranggotakan Nahida, Nadra, Umami, Dani, Wicahyani, Nurul, Rizka, dan Dani. Yaitu di mana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembiayaan bangunan dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit lebih mudah terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Febi, Yohana, Mafedi, M. Wahid, Putra Andiansa, Siti Fatimah, dan saya sendiri. Uangnya digunakan untuk apa oleh pemerintah daerah, di mana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga biaya pembangunan. Dengan rutin membayar pajak, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit lebih mudah terrealisasi. Ya, beri tepuk tangan dulu atas Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Tifa Hesti Aditya, Eka Sofiana, Gita Permatasari, Stefani Aura, Zidan, Joko Pratama, Sony, dan Widya Sudanusi. Membayar retribusi parkir berarti kita ikut membantu daerah. Ketika kita membayar retribusi parkir, maka pihak pengelola parkir berkewajiban menjaga kendaraan kita dari segala kerusakan yang timbul ketika kita meninggalkan kendaraan di tempat parkir. Lalu, uangnya digunakan untuk apa oleh pemerintah daerah? Uang pajak digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembiayaan pembangunan. Sedangkan uang retribusi parkir digunakan untuk sarana dan prasarana jasa pelayanan dan meningkatkan penyediaan layanan pemerintah serta memperkuat otonomi daerah. Sekian, ada yang ingin menanggapi? tangan dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua kelompok sudah benar ya, sampai mendekati benar dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi kita bahas dulu dari yang pertama. Di situ kan ada gambar, yang gambar pertama gambar pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada gambar pembayaran retribusi karcis parkir kendaraan. Yang pertama identifikasi gambar pajak bumi dan bangunan tadi bisa dikatakan sebagai bukti ya, bukti bahwa wajib pajak itu telah membayarkan sejumlah uang ya atas properti baik rumah maupun tanah ya. Pajak dan retribusi itu merupakan salah satu pendapatan asli daerah ya. Jadi dari beberapa kelompok tadi hampir semuanya sudah bagus ya, bagus semua. Selanjutnya kesimpulan kita pada hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Ya, Seva. APBD juga memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memberikan arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Yang kedua, untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. Ya, jadi kita simpulkan hari ini bahwa APBD itu adalah suatu daftar penerimaan dan pengeluaran oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten
atau kota yang disetujui oleh DPRD kan. Nanti silakan dibuka di grup WA-nya kan. Ada saya link untuk PR ya. Silakan dikerjakan melalui Google Form ya. Terus kita refleksi kegiatan kita pada hari ini, apa kekurangannya? Apa kekurangannya? Kegiatan kita hari ini? Hah? Kurang aktif. Diam. Terus apa lagi? Diskusinya kurang ya. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.